Muncrat semuanya itu ya. Ma, ada nggak kue atau apa gitu? Jadi kita tuh ceritanya ini mau sharing gitu ya Pak ya, Iya, sharing gitu. sharing. Jadi bukan berarti kita yang di sini adalah lebih tahu, paham, lebih paham. lebih tahu. Mungkin kita baca aja duluan gitu ya. Tapi mungkin teman-teman yang di rumah, rekan-rekan yang di rumah, adik-adik, kakak-kakak, bapak ibu gitu ya, itu mungkin bisa baca dari sumber yang valid gitu ya, supaya tidak salah persepsi gitu ya Pak ya. Pak, Oke. kita belum kenal Oh iya, belum kenalan ya. Oke, baik. Oke, baiklah. Bapak dulu Pak, kenalan Pak. Oke, saya Muhammad Asril. Saya dosen biologi di ITERA. Kebetulan konsentrasi penelitian saya ke arah mikrobiologi. Jadi yang mengkaji tentang mikroorganisme, itu bakteri maupun virus. Tapi sebenarnya saya tidak terlalu fokus terhadap virus karena memang main topik saya adalah tentang bakteri yang berpotensi untuk kesejahteraan manusia. Berarti tapi kalau orang mikrobiologi jadi sedikit banyak tahu ya Pak Tentang ya? virologi. Oke. Ya. Nah kedua saya yang dari tadi ngoceh ya, nama saya Kak Gusrini, saya juga dosen biologi ITERA di sini. Saya baru saja ingin merilis jadi ingin concern ke arah virologi seperti itu ya. Semoga ada kesempatan untuk nantinya bisa mengembangkan sesuatu di Indonesia, tapi itu masih sangat jauh sekali ya, cuma concern aja gitu ya. Oke. Sekarang apa dulu Pak ini yang mau kita bahas Pak? Yang kita bahas sebenarnya terkait dengan asal muasal. Sebenarnya kan COVID ini adalah perubahan yang terjadi dari penyakit yang sebelumnya, yaitu SARS. Ya, makanya dikatakan yang sekarang ini adalah SARS-CoV-2, jadi regenerasi dari si SARS tahun 2003. Asal muasalnya itu dari mana sih? Orang-orang kan, ya dari Cina gitu, virus Cina kayak gitu. Sampai banyak yang takut kalau mereka itu beli produk-produk Cina Pak. Nah, itu benar nggak sih Pak sebenarnya kayak gitu tuh? Kalau kita bilang itu sebenarnya enggak. Enggak ya? Karena itu hanya mitos doang bahwa kalau seandainya kita beli produk dari Cina, bakal virus yang dari Cina dari Wuhan sana itu bakal ke bawah ke kita. Sebenarnya enggak kayak gitu prinsip kerja virus. Jadi kalau seandainya kita kirimkan barang produknya butuh berapa hari nggak akan mungkin bisa nempel di sana. Oke, baik. Nah, nanti kita akan bahas itu penempelan nanti di belakang ya. Kita lihat dulu sejarahnya. Nah, sejarahnya dia ditemukan pertama kali itu di Cina. Awalnya itu katanya bukan gejala dari virus ya Pak ya. Iya, bukan. Nah, dia itu terdeteksi pneumonia. Nah, pneumonia tapi setelah dilihat-lihat ternyata kok beda gejalanya sama pneumonia. Nah, sehingga ada deteksi lebih lanjut, ternyata virus ini sama seperti SARS pada zaman dahulu kala itu ya, tahun 2003. 2003. Nah, 2003. Nah, terus kemudian setelah diteliti ternyata ini adalah jenis SARS yang baru ya, jenis SARS yang baru. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari segi kekuatan dia menginfeksi itu masih lemah ya Pak ya? Lebih lemah dibandingkan SARS tahun 2003. Oke, lebih lemah dan tingkat kematiannya lebih sedikit. Lebih sedikit ya. Nah, tapi kenapa kok orang-orang itu pada heboh gitu ya? Tapi kan dilihat yang terinfeksi banyak. Nah, mungkin orang-orang itu melihat yang terinfeksi banyak tanpa melihat yang sembuh. Iya. Nah, yang sembuh karena sebenarnya prosentasi kematian itu yang saya ketahui adalah dari prosentase yang sembuh dibanding prosentase yang terjangkit ya Pak ya, kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Mungkin di awal-awal Cina sekitar 8.000-an kali ya Pak. Ya, ya, 8.000-an. Nah, 8.000, tapi yang sembuh ternyata hampir setengahnya. Ya, hampir setengah. Nah, hampir setengahnya. Jadi kalau kita perhatikan atau kita ingat-ingat dulu ya, teman-teman pernah baca di suatu media atau di artikel gitu ya, bahwa kematian SARS-CoV-2 ini justru lebih kecil gitu ya dibandingkan Ebola itu yang sangat menakutkan yang di Afrika. Ebola, MERS dulu ya, MERS pernah yang ada di MERS. Middle East ya. Nah, Middle East itu dari UNTA. Oke, Middle East itu ada, dan SARS zaman 2003 itu ya. Jadi itu lebih menakutkan sebenarnya. Nah, terus apa yang kira-kira membuat kok banyaknya kematian itu, apa kira-kira salah satu faktornya gitu Pak? Kan serangannya ke dalam sistem pernapasan sebenarnya, ke infeksi paru. Jadi karena ini sistem yang berhubungan dengan
bagaimana kita bisa mengambil oksigen yang merupakan bahan baku dasar untuk kita hidup. Nah itu dia ngeblok itu sehingga resiko kematian jadi lebih tinggi sebenarnya. Salah satunya itu. Lalu karena memang proses penyebarannya memang kita belum tahu, itu menyebabkan kok tiba-tiba ada, kok tiba-tiba enggak gitu. Jadi kita nggak tahu yang mana terinfeksi, mana yang enggak. Itu mesti yang menyebabkan kenapa bisa terjadi kematian yang sangat tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba udah mati gitu, tiba-tiba nggak tahu kenapa pas sudah ada serangan, apakah dia itu penderita atau tidak, atau dia sehat-sehat saja, nggak ada kelihatan apa-apa, nggak ada keluhan gitu tiba-tiba ya. Oke. die gitu. Oke, jadi yang kasus meninggal itu memang yang saya baca lebih banyak umur 50 tahun ke atas ya. Yes, ya karena memang sudah rentan ya, kalau sana 50 tahun ke atas itu memang dari segi metabolisme tubuhnya juga, dari segi daya tahan tubuhnya juga sudah sangat menurun ya, sangat menurun, sehingga memang umur-umur yang seperti itu yang beresiko kalau seandainya terkena COVID ini bisa menyebabkan kematian memang. Bukan berarti yang muda sehat-sehat saja ya, bukan berarti itu sih sebenarnya. Nah, jadi kita simpen dulu ini masalah usia. Nanti kita akan bahas di belakang kenapa yang muda perlu tetap waspada gitu ya Pak ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui tadi banyak yang meninggal ternyata di usia yang sudah renta gitu ya, 50 tahun ke atas. Nah, ternyata selain pada usia yang sudah renta, mereka itu punya penyakit bawaan Pak. Nah, jadi misalnya dia sudah punya pneumonia. Karena kita tahu ya pneumonia itu banyak menyerang untuk anak-anak kecil gitu ya. Mungkin ibu-ibu di rumah juga kalau anak-anaknya ada gejala-gejala seperti itu mungkin bisa segera diperiksakan, tapi jangan terlalu panik dulu, jangan COVID, jangan gitu dulu gitu ya. Nah, karena memang pneumonia itu banyak menyerang anak kecil dan orang tua. Nah, mungkin selain pneumonia ada yang dia itu gejala TBC, ya, TBC, terus kemudian ada yang hipertensi, diabetes dan sebagainya gitu ya. Jadi memang yang meninggal itu sebelumnya ada penyakit bawaan yang dibawa oleh mereka seperti itu ya. Kalau kita lihat mungkin kasus di Cina memang sangat heboh ya. Tapi kemarin terakhir kita baca berita ya bahwa di Cina itu ada gambar dokter gitu. Jadi dia bahagia banget si dokternya itu, dia tidur di antara kasur-kasur pasien setelah dia mengirimkan atau memulangkan satu pasien sembuh. Nah, mungkin di Indonesia nanti selanjutnya akan bisa seperti itu ya Pak ya. Semoga ya Pak ya. Nah, dengan adanya physical distancing gitu ya. Jadi sekarang sudah dirubah, bukan social distancing lagi. Kita harus jaga jarak sebenarnya Pak. Nah, 1 meter ya. Oke, 6 kaki paling nggak ya, 6 kaki. Nah, itu mungkin yang sejarahnya gitu ya, bagaimana kok dia itu bisa menyebar gitu. Karena sebenarnya virus ini itu ketika menyerang kita nggak tahu kalau kita terserang ya Pak ya. Benar. Nah, jadi karena gejalanya nggak tahu gitu ya. Nggak jelas. Sebenarnya ada beberapa yang menunjukkan gejala yang sangat signifikan gitu ya, bahwa habis terkena, mungkin dia habis bersentuhan dengan orang yang terinfeksi, maka dia langsung batuk, sesak napas, demam. Lalu ada gejala juga yang nggak ada demam tapi batuk gitu ya. Jadi sehingga batuk-batuk biasa kayak batuk pada umumnya gitu ya, nggak ada demam sama jadinya sekali. Kerokan Jadi gitu kerokan, ya, minum obat batuk yang dari pasar atau dari apotek biasa. Bahkan ada yang memang dia tidak menunjukkan gejala apa-apa. Gue sehat, gue nggak apa-apa keluar rumah gitu ya udah. Itu biasa aja gitu. Ya betul ya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan persebarannya sangat masif karena gejalanya tidak diketahui di awal. Jadi virus ketika masuk ke dalam tubuh kita itu ada namanya masa inkubasi ya. Masa inkubasi. Nah, ketika masa inkubasi itu kita tidak tahu bahwa kita terinfeksi. Tahu-tahu udah sakit aja. Nah, ketika kita terinfeksi masa inkubasi tersebut, kita jalan-jalan gitu ya ke taman. Terus bersentuhan sama orang lain. Nah, itu justru yang menyebabkan persebaran virus ini sangat masif ya Pak ya. Sangat masif. Apalagi ada tuh banyak anak-anak kongko gitu ya, diminta social distancing tambah malah marah-marah. Malah marah-marah, malah kongko gitu ya. Dianggapnya tidak serius. Ya, seperti ceritanya di Italia kalau nggak salah ya Pak ya. Di Italia dulu awalnya pertama itu cuma beberapa orang saja, dan orang tersebut tidak menunjukkan gejala yang sangat signifikan, jadi kayak seakan-akan sehat saja. Lalu karena selama dia merasa sehat padahal di tubuh dia sudah ada virusnya, dia berinteraksi dengan orang-orang. Nah, ternyata orang yang berinteraksi dengan dia sistem imunitasnya itu
tidak sebaik si yang membawa tadi. Lalu karena dia beraktivitas, misalnya dia datang ke restoran, dia berbelanja dengan pelayannya berinteraksi dengan orang lainnya, maka yang dibawa dia ke pelayan tadi sudah membawa kemana-mana gitu. Sebenarnya itu sih rute bagaimana proses penyebarannya. Kayak tadi dibilang Bu Ika bahwa nanti kita ada masa inkubasi. Masa inkubasi itu sebenarnya seperti apa sebenarnya? Jadi ketika virus itu masuk ke tubuh kita, itu dia berdiam diri dulu di sana, menginkubasi dirinya, memperbanyak dirinya. Lalu giliran tubuh kita, apakah kita tahan atau tidak? Tahan atau tidak dengan cara dia namanya nanti sistem imun. Nanti kita mainnya ke sistem imun. Ada anak kecil, sistem imunnya apakah sudah baik atau tidak. Nah, makanya rentang yang tadi kita bahas bahwa orang tua, anak kecil sama yang remaja-remaja kayak sekarang, kayak saya masih remaja lah, masih bisa dikatakan masih Anggap muda saja gitu remaja ya, anggap Pak, saja muda walaupun sudah 30 gitu ya. Tetapi base-nya itulah sistem imun. Makanya yang ada muncul dan tidak itu berdasarkan sistem imun. Nah, ketika rentang masa inkubasi tadi, nah itu kita yang harus jaga-jaga. Ya makanya sampai sekarang itu kan disuruh diam dulu 14 hari di rumah. 14 hari itu dilihat apakah sistem imun kita bisa melawan si virus tadi atau tidak. Atau mungkin nggak nyampe 14 hari kita berdiam diri di rumah. 7 hari aja ternyata pas habis terpapar langsung jadi tuh virusnya, langsung batuk-batuk, sekarat, tiba-tiba harus ke rumah sakit. Nah, rentang 14 hari yang diajukan pemerintah itu sebenarnya ya untuk melihat itu apakah dia berpotensi untuk jadi itu COVID atau enggak gitu. Untuk menang atau enggak menang atau enggak gitu. Jadi di dalam tubuh kita itu sebenarnya ada tentara gitu ya, ada army gitu, bukan arminya BTS ya. Army gitu. Nah, jadi ada tentara yang memang menjaga diri kita dari musuh-musuh tadi. Contohnya virus ya Pak ya, bakteri. Mungkin kalau teman-teman di rumah itu sering menyebutnya kuman ya Pak ya? Ya, kuman. Nah, kuman-kuman. Nah, jadi dengan adanya tentara itu, mereka perang dulu nih. Nah, setelah perang, siapa yang menang gitu ya? Siapa yang menang, nah itu nanti dia yang akan menguasai daerah kekuasaan itu. Kalau yang menang adalah tentara kita, wah maka kita akan jadi duta corona gitu ya, yang sudah diangkat pemerintah itu ya Pak ya? Yang kemarin yang membantu di Natuna sebenarnya, yang membantu di Natuna. Tapi kalau yang terbaru itu yang artis dari Cina kalau nggak salah. Oh iya betul. Tapi dia men-treatment dirinya dengan ada obat tertentu. Nanti kita bahas obatnya seperti apa. Jadi kita lihat dulu siapa yang menang di dalam tubuh kita. Makanya kenapa ketika kita itu belum terinfeksi ya, makanya orang-orang tuh berlomba-lomba minum jahe, minum obat gitu ya Pak, vitamin C gitu. Maka alhamdulillah jahe jadi naik harganya ya. Naik berapa ratus ribu sekilonya. Nah, jadi seperti itu. Nanti akan ada peperangan sebenarnya di dalam tubuh kita. Karena kalau kita membicarakan sistem imun itu sangat kompleks sekali ya Pak ya. Virus yang menyerang, maka tentara mana yang harus bertugas. Nah seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga tubuh kita supaya tentara kita tadi fit untuk melawan virus tadi gitu ya Pak ya. Nah jadi seperti itu. Nah terus bagaimana Pak kondisi di Lampung sekarang gitu ya untuk perkembangannya? Kan ada yang positif ya satu ya? Ya ada satu kemarin tadi malam update tambah jadi dua jadi 3 sekarang di Lampung itu jadi 3 sekarang. Kalau kita lihat dari seluruh Indonesia ya, kalau di seluruh Indonesia itu tadi malam saya sempat search di covid19.go.id itu yang positif di Indonesia itu ada 893, yang meninggal 78, yang sembuh itu baru 35. Memang kalau seandainya kita bilang ya Bu Ika, kalau dari seluruh negara yang sudah terpapar, Indonesia termasuk yang kematiannya paling banyak. Betul. Nomor 2 Mbak. Nomor 1 Italia ya? Iya, nomor 1 Italia, nomor 2 Indonesia. Tetapi mungkin kayak bentar lagi akan menggeser. Indonesia akan menggeser Italia sepertinya ya untuk kematian. Nanti kita bahas kenapa bisa Indonesia tuh paling banyak kematiannya. Kenapa nggak kayak Singapura atau Filipina gitu ya? Vietnam gitu cepat penanganannya. Nanti kita bahas itu nanti ya. Kenapa bisa? Jadi kita hanya sampai saat ini kita baru nyampaikan bahwa di Indonesia udah ada 78 yang mati dan yang terpapar itu 863. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat tingkat kematiannya ini tidak sampai 10% ketika kita persentase. Nah, cuma ketika kita persentasenya antara yang meninggal dengan yang sembuh itu lebih dari 100%. Nah, jadi mungkin itu yang masyarakat harus
perhatikan gitu ya Pak ya. perhatikan. Nah, dengan datanya seperti ini kita tuh harus panik nggak sih Pak? Sebenarnya harus panik nggak sih? Udah state di mana kita tuh harus panik nggak sih? Sampai saat ini saya sendiri itu tidak menyarankan untuk panik ya. Bukan panik sih sebenarnya, karena kita konsepnya adalah waspada dan siaga sih sebenarnya. Makanya kita punya jargon ya Pak Iya. ya. Apa Pak jargonnya Pak? Nah, jadi kita punya jargon ini untuk teman-teman, adik-adik, bapak ibu, supaya tetap mengingatkan diri kita sendiri gitu ya. Mungkin sambil kita nanti next ke materi berikutnya kita tunjukin jargon kita ya Pak ya. Gitu. Oke, kita tunjukin jargon kita. Ayo Pak, kita harus bergerak untuk adik-adik di rumah ini. Oke. Kalimatnya adalah waspada harus, panik jangan. Itu kalimatnya ya. Nah, tapi kita nanti pakai permainan tangan ya. Ayo. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Waspada harus, panik jangan. Nah, jadi nanti itu dijadikan hiburan ya di rumah. Hiburan di rumah. Karena itu sebenarnya salah satu cara kita gimana supaya nggak perlu takut-takut amat terhadap virus ini, tapi kita memang harus waspada. Waspadanya dengan cara yang cukup baik, tidak terlalu heboh harus belajar macam-macam. Betul. Dan lagi mungkin itu bisa dijadikan hiburan di kala stay at home itu ya Pak ya. Iya, di rumah. Jadi, biar lagi bosen gitu mungkin ya. sambil menyanyikan atau memperagakan jargon kita. Nah, jadi seperti biar ibu-ibunya nggak habis materi untuk ngajarin anaknya gitu di rumah. Jadi ajarin itu aja terus gitu ya. sampai anaknya nggak mau gitu ya. Nah, jadi tadi udah sejarahnya nih, udah bagaimana tubuh kita itu melawan musuh-musuh tadi gitu ya, dalam tanda kutip tentara kita yang melawan. Nah, sekarang banyak kan mitos yang dia itu bisa, saya pernah Pak baca mitos itu katanya dia ditularkan lewat sambungan telepon. Jadi ketika orang telepon itu bisa ya? tumpah air liurnya ya. Jadi sampai sespektakuler itu hoax yang terjadi ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya yang saya tahu, dan ini memang dari WHO ya sumbernya, bahwa penyebarannya itu harus person to person, orang ke orang, manusia ke manusia, gitu ya. Meskipun awalnya memang dari hewan kan? Iya, benar. Awalnya dari hewan, harus manusia dari manusia. Misalnya saya tidak bersentuhan dengan manusia, gitu ya nggak akan bisa tertular gitu ya. Kecuali kalau misalnya dia batuk di meja ini gitu ya. Gimana sih sebenarnya Bu? Gimana caranya supaya bisa tertular? Jadi misalnya gini ya. Ini kan deket nih satu meja kita. Gimana kita sebenarnya ini nggak boleh ya. Ternyata ini lagi ODP ternyata ya. Ternyata saya karier ya. Karier, oke, nggak muncul ya. Jadi karier itu dia membawa virus itu tapi tidak menunjukkan gejala. Nah, artinya dia membawa. Nah, ini saya ngomong ini droplet saya banyak ini ya. Entar Bu, droplet nggak tahu orang-orang. Droplet ya. Kalau kita ngomong pernah tahu iklan obat batuk nggak sih Pak? Saya sih tahu, tapi nggak tahu yang nonton. Yang di rumah tahu iklan obat batuk kan ya, biasanya kalau batuk muncrat semuanya itu ya. Nah, itu namanya droplet. Jadi dia itu adalah istilahnya apa? Butiran cairan dari mulut kita. Nah, artinya ketika orang itu batuk, dia membawa virus itu, maka si droplet butiran airnya itu membawa partikel virusnya juga Pak. Nah, ini misalnya saya tidak bersentuhan dengan Bapak nih ya Pak, tapi saya batuk. Tapi muncrat kemana-mana gitu. Saya nggak pakai masker lagi, nggak pakai masker. Saya tuh batuk, udah sadar batuk, nggak tahu diri gitu ya misalnya. Batuk, gitu kan. Dibawa oleh Pak Asril ini ya, dropletnya nempel di sini. Karena pas batuk saya kayak gini. Meskipun gini gitu ya. Memalingkan muka. Nah, dia nempel di sini. Nah, tapi ketika dia nempel di sini, itu kan dia tidak dihirup ya, oleh Pak Asril nggak dihirup gitu. Jadi kemungkinan dia kena sebenarnya kecil. Nah, tapi ketika dia menghirup si bajunya dia, atau dia pegang tangan, ya tangannya memegang baju yang kena droplet, kayak gini, gitu. Terus pegang muka. Nah, makanya ada himbauan ya Pak ya, kalau tidak boleh sering-sering pegang muka. Nah, jadi nggak boleh pegang mata, hidung sama mulut ya. Nah, jadi selain person to person tadi, itu nggak boleh terlalu banyak pegang. Makanya kenapa
pada heboh hand sanitizer ya Pak ya? Ya, heboh sanitizer. Hand sanitizer gitu. Padahal kalau misalnya terlalu banyak juga tidak bagus kan ya? Ya, Oke. nanti itu ya, oke. Tidak bagus. Nah, jadi kalau misalnya kita dengan orang yang bergejala gitu ya, atau sekarang adanya dengan physical distancing, itu jaraknya paling nggak harus 6 kaki. 6 kaki, 1 itu meter. 1,8 meter. 1,8 Nah, meter, kalau ya. dikonversikan ya, mungkin teman-teman di rumah atau ibu-ibu yang udah paham, jadi satuannya mau nggak pakai meter, pakai kaki. Pakai kaki. Pakai kaki itu. Nah, jadi 1,8 alias 6 kaki. Nah, itu stay-nya seperti itu, ya. Nah, terus kemudian kok bisa dia itu setelah ada droplet tadi bisa masuk gitu Pak? Nah, bisa masuk karena dia itu dihirup tadi kan? Ya, dihirup. Nah, dihirup. Nah, makanya ketika kita batuk, sebenarnya kita tuh nggak sadar gitu ya, telah meninggalkan droplet-droplet di mana-mana yang ada di situ, sebenarnya. gitu ya. Ya, jadi di situ tuh ada di mana-mana gitu ya. Nanti kita akan bahas kalau misalnya dropletnya itu nggak ke manusia langsung gitu ya Pak ya. Ya, bisa ke tempat misalnya yang ke benda, lain. misalnya ke benda itu seperti apa. Nah, kalau misalnya ke manusia tadi jelas dia akan pegangan tangannya kemana-mana gitu ya, apalagi pegang-pegang muka. Nah, saya juga sebenarnya masih kebiasaan buruk sih Pak, suka pegang muka gitu ya. Nah, tapi saya yakinkan bahwa tangan saya habis dicuci. Nah, jadi habis dibersihkan gitu ya baru itu. Nah, itu jadi yang bahaya sebenarnya dropletnya itu ya. Dropletnya itu yang berbahaya, yang ketika kita bersin. Misalnya kalian nggak punya masker, kan masker mahal ya sekarang, seharga daging ya Pak ya. Lebih mahal ya, lebih mahal masker ya. Itu kalau yang dijual online sih, yang dijual online. Tapi ya. kalau seandainya kita masih beberapa tempat masih peduli dengan COVID ini, masih ngejualin yang ada murah. Kalau nggak salah tuh di daerah di Lampung sini ya Bu, di Ramayana Robinson atau di mana itu saya lupa. Itu masih ada 10.003, masih ada. Nanti Bapak kalau sebutin tempatnya nggak boleh ya, iya nggak apa-apa sih. Tapi semoga diserbu bagi yang sakit gitu. Kalau masih yang sehat nggak perlu dulu pakai masker karena secara tidak terlalu urgent karena secara teoritik sih yang pakai masker itu disarankan adalah yang sakit sebenarnya. Kalau yang tidak sakit itu sebenarnya tidak terlalu perlu dalam artian karena kan tadi saya bilang bahwa kalau seandainya kita physical distancing tadi, ketika kita sudah menjaga jarak dengan orang yang sakit, sebenarnya itu kita sudah cukup untuk menghindari datangnya virus ke tubuh kita sebenarnya. Makanya kita ibaratkan gitu Pak, misalnya dalam angkot ya, mungkin kita sering naik angkot, dalam satu angkot ada satu orang sakit pakai masker, angkot satu lagi ada satu orang sakit tapi dia nggak pakai masker, sedangkan orang sembuhnya pakai masker. Nah, jadi ada dua angkot ya, ada dua angkot, ada angkot A, angkot A diisi oleh orang yang sakit, satu orang sakit tapi pakai masker. Satu lagi angkot dia itu ada satu orang sakit tapi nggak pakai masker, tetapi misalnya satu angkot itu ada 8 ya, ada 8. Satu yang sakit nggak pakai masker, 7-nya pakai masker. Nah, jadi kita bisa ibaratkan kalau orang sakit pakai masker, dia akan terus batuk-batuk tadi ya Pak. Terus. Nah, itu berarti dropletnya dia akan tertahan di maskernya. Di maskernya. Jadi nggak tersebar gitu. Nggak tersebar kemana-mana. Jadi di masker itu selesai. Tetapi kalau seandainya si kondisi yang B itu dia pas batuk itu ke kursi, ke baju orang yang pakai masker. Nah, jadi ketika dia pakai masker pun sebenarnya dia bukan melindungi dirinya sebenarnya, ya, bukan melindungi dirinya. Jadi cuma nutupin ini doang. Tetapi ketika dia ketemu orang dengan yang lagi sakit nggak pakai masker, itu kecipratan tuh ke tubuh dia. Terus dia pulang ke rumah. Dia buka baju pas mau mandi, salaman ya. Kalau bajunya langsung dicuci, kalau bajunya nggak langsung dicuci, bajunya digantung dulu, beranak pinak tuh virusnya ya, beranak pinak, terus dibiarin aja di situ. Ya, ada anggota keluarga. Ada anggota keluarga ternyata megang bajunya. Adiknya pegang, pinjem. Atau kalau nggak orang tuanya, misalnya orang tua nih baru pulang nih, ibu baru pulang misalnya dari pasar. Oke lah, di pasar itu ibu tidak melihat ada gejala-gejala menunjukkan yang macam-macam ya. Ada yang batuk mungkin pas belanja, pas ibu beli sayur misalnya, pas ada yang datang sebelum ibu itu batuk tuh, nggak pakai masker tuh, tangannya keluarin duitnya itu dikasih ke penjual, terus ibu kasih duit 50 itu belanja sayur misalnya, habisnya 12.000 kembalian menjadi 38.000. Pas ambil ternyata penjual tadi udah bersentuhan sama yang sakit.
Duitnya dibawa pulang ke rumah, berjalan-jalan itu masuk ke kantong atau ke dompet atau terserah lah itu, sambil megang celana. Terus pas pulang, ternyata singgah dulu beli apa yang tuh jajanan anak kecil apa? Iya, atau Kue pancung apa nggak ngerti lah ya kan? Kue pancung. Coki-coki Pak. Coki-coki lah. Saya sukanya coki-coki. Ma, ada nggak kue atau apa gitu pulang beli dari pasar? Ada. Nah, pelukan sambil dipegang ngelender di paha, udah kena lagi bersatu. Terus anaknya kalau langsung dimandiin, kalau nggak langsung dimandiin dia bermain-main dulu ke seluruhnya. Nah itu sebenarnya proses dia bergeraknya virus. Makanya kalau saya bilang tadi nggak perlu pakai masker untuk bagi yang tidak sakit, ya, karena paparannya bukan dari mulut ke mulut, tetapi dari Anda bersentuhan dari baju Anda atau dengan dari tempat lain ke mulut Anda, gitu ya. Bersentuhannya dengan pasien. Makanya sebenarnya kayak masker juga, misal masker warna hijau yang sering muncul orang pakai sebelum COVID ini pun muncul. Sebenarnya itu ya kan? Ya mahasiswa ITERA atau banyak mahasiswa atau ibu-ibu itu pakai masker. Kalau mahasiswa ITERA ya saya bilang yang ibu-ibu di rumahnya nonton ya. Mahasiswa ITERA tuh dari jam 7 berangkat kuliah sampai sore masker itulah yang dipakai terus-menerus. Padahal maskernya itu ada batas waktunya sebenarnya. Maksimum tuh 3 jam sebenarnya kalau kita pakai. Idealnya kalau seandainya kita pakai terus-menerus ya, gitu ya. Misalnya nggak buka gitu ya. Itu 3 jam. Nah, 3 jam. Dan pakai masker pun walaupun ibu misal punya masker kaya raya tuh dan ditumpukin tuh kemarin tuh beli berapa puluh dus gitu ya sebelum harga naik gitu ya, buat stok ya untuk keluarga mencintai keluarga. Padahal dengan ibu menstok sebenarnya ibu tidak mencintai keluarga ibu sebenarnya ya. Itu sebenarnya ya. Oke, jadi pas ibu pakai tuh maskernya. Terus pas mau ngomong ternyata nanti ada sih orang-orang yang pakai masker terus pas mau ngomong diletakkan di sini. Itu maskernya udah nggak bisa dipakai lagi sebenarnya. Jadi kalau kita pakai masker udah full aja, mau seharian pun nggak apa-apa, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi jangan dibuka-buka. Ketika sudah menarik ke bawah atau apalah itu ya, menarik ke bawah itu udah silahkan dibuang aja maskernya. Maskernya itu udah kayak masa berlakunya. Ya pakai, tapi pas ditarik ke sini ya, kita bayangkan. Tarik ke sini, yang di sini nyangkut nih. Ya, yang di sini nyangkut. Terus pakai lagi. Yang dari sini naik, yang seharusnya tetap nempel di sini, naik ke atas jadinya. Ya, mempercepat proses yang seharusnya tidak terjadi gitu. Nah, itu sih sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya bukan masalah kita tadi tahan terhadap infeksi-infeksi gitu ya Pak, tapi bagaimana kita itu menularkan ke keluarga kita. Nah, makanya kenapa ceritanya di Italia itu juga gitu Pak. Jadi sebelum lockdown Hamin 1 lockdown itu bocor kalau mau lockdown. Nah, jadi terus kemudian yang kerja di kota pada mudik semuanya. Nah, makanya persebarannya itu sangat masif. Nah, di sana itu seperti itu. Nah, jadi pada mudik tidak menghiraukan kalau ternyata mereka membawa dari kota itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus tadi kan kita sudah tahu nih ya, persebarannya harus melalui person to person gitu ya. Atau dia itu bisa lewat permukaan yang pernah disentuh oleh penderita, yang pernah dibatukin, dibersinin gitu ya. Si pasien itu nggak pakai masker gitu ya, jadi meletakkan. Misal batuknya kayak gini Bu, udah terus. Nah kayak gini. Terus kayak gini. Ada sini. Jadi terus nanti pegang laptop gitu ya Pak ya. Megang HP, udah sepermukaan ini megang HP, udah semuanya virus. Salaman gitu ya. Salaman. Makanya nanti kita namaste. Makanya kayaknya ada penelitian ya Pak yang sudah mengetahui berapa lama si virus itu bisa tetap berada di bertahan di permukaan tertentu, tergantung. Yang paling lama kira-kira cara membuka sarung tangan seperti apa. Dan bukanya itu bukan kayak gini bukan.